Aku pernah beberapa waktu lalu menghadiri sebuah seminar yang katanya bakal mengubah hidup. Aku datang dengan penuh semangat, siap menyerap ilmu. Tapi apa yang terjadi? Pembicaranya hanya membaca slide demi slide tanpa ada usaha untuk memperhatikan atau melibatkan kami sebagai audiensnya. Perlahan aku mulai merasa bosan dan pikiranku mulai melayang ke hal-hal lain seperti makan siang atau film yang akan kutonton nanti malam. Dari pengalaman itu, aku belajar bahwa presentasi yang berhasil bukan hanya soal isi, tapi juga soal interaksi. Berbicara di depan banyak orang memang penuh tantangan, tapi bukan berarti gak bisa diatasi. Bahkan pembicara hebat seperti Oprah Winfrey atau Steve Jobs misalnya pernah menghadapi kesulitan yang sama. Namun mereka punya satu kesamaan, yaitu kemampuan untuk membuat audiens merasa terlibat dan terhubung. Mungkin kamu berpikir menjadi pembicara hebat dalam waktu yang singkat adalah keharusan. Seperti beberapa temanmu yang berhasil menarik perhatian dosen atau atasanmu saat mereka presentasi. Namun pada kenyataannya setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda-beda dan butuh waktu masing-masing untuk menguasainya. Jadi buat kamu yang merasa masih di level 1, jangan khawatir karena menguasai seni berbicara adalah skill, bukan bakat. Nah, di sini aku akan bagiin tips yang bisa kamu terapkan untuk membuat presentasimu lebih hidup, dinamis, dan pastinya lebih berkesan di mata audiens. Siap? Yuk kita mulai. 1. Mulai dengan pertanyaan atau pernyataan yang mengejutkan. Coba bayangkan, kamu berdiri di depan audiens dan membuka presentasi dengan sebuah pertanyaan seperti, apakah kalian tahu bahwa rata-rata manusia hanya punya rentang perhatian selama 8 detik? Itu bahkan lebih pendek dari ikat emas. Loh kok bisa? Mungkin audiens akan langsung penasaran atau bahkan sedikit meragukan pernyataan itu. Nah, inilah momen emas kamu. Jangan biarkan mereka terlalu lama bertanya-tanya. Segera lanjutkan dengan fakta pendukung yang solid atau mungkin selipkan cerita lucu yang relevan dengan topikmu. Misalnya, ceritakan tentang seseorang yang selalu teralihkan oleh notifikasi ponsel saat meeting penting. 2. Gunakan cerita untuk mengilustrasikan poin. Cerita adalah senjata rahasia para pembicara hebat. Mengapa? Karena cerita membuat ide-ide yang abstrak menjadi lebih konkret dan relatable. Misalnya, jika kamu membahas pentingnya kerjasama tim, ceritakan pengalaman nyata di mana kerjasama menyelamatkan sebuah proyek. Aku pernah mendengar kisah tentang tim peneliti NASA yang hampir gagal meluncurkan salah satu misinya. Namun, berkat kerjasama yang kuat, mereka berhasil mengatasi masalah teknis pada detik-detik terakhir. Cerita ini bukan hanya inspiratif, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam. Jika kamu ingin tips dan trik lebih banyak tentang speaking skill, saranku coba deh cek kelas.berucap.id sekarang. Lagi ada diskon 79%. Buruan cek sekarang sebelum berakhir. 3. Libatkan audiens secara aktif. Siapa sih yang suka dengar presentasi yang kayak ceramah satu arah? Aku yakin gak banyak. Kadang kita terlalu sibuk mengejar poin demi poin materi sehingga lupa kalau audiens juga ingin merasa dilibatkan. Padahal presentasi yang interaktif itu punya power yang lebih. Selain bikin audiens tetap fokus, cara ini juga bisa bikin pesan kita lebih melekat di ingatan mereka. Misalnya, kamu bisa ajak mereka untuk berdiskusi, melakukan polling sederhana, atau bahkan menjawab pertanyaan langsung. Gampang banget kok. Waktu itu, aku pernah bawain topik fundamental public speaking. Aku coba cara sederhana. Minta audiens jelaskan secara langsung kenapa skill ini menurut mereka penting. Hasilnya, wah, jawabannya seru-seru banget. Ada yang bilang berguna untuk komunikasi sehari-hari. Ada juga yang bilang untuk mempermudah melamar suatu pekerjaan. Relatable banget kan? Dari situ aku jadi bisa menghubungkan jawaban mereka dengan poin-poin di presentasiku.
Yang paling penting, mereka jadi merasa terlibat seolah-olah presentasi itu tentang mereka juga. 4. Gunakan humor dengan bijak. Humor bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mencairkan suasana dan membuat audiens menjadi lebih nyaman. Nice. Namun, penggunaannya harus tepat agar tidak menjadi bumerang. Pastikan humor yang kamu pilih relevan dengan topik yang dibahas, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Hindari humor yang terlalu berlebihan, terkesan dipaksakan, atau berpotensi menyinggung perasaan orang lain. Karena selain bisa bikin kamu jadi malu, bisa saja selera audiens menjadi lenyap tak tersisa. Humor yang tepat akan memberikan sentuhan segar pada presentasimu tanpa mengurangi keseriusan pesan yang ingin kamu sampaikan. 5. Gunakan visual yang menarik. Jangan ragu untuk menggunakan slide yang penuh warna, ilustrasi, atau video singkat. Tapi ingat, visual yang kamu gunakan harus mendukung pesan yang ingin kamu sampaikan. Sebagai contoh, misalnya aku sedang menjelaskan konsep customer journey kepada tim marketingku. Aku menggunakan analogi perjalanan liburan dan menampilkan peta dengan ikon-ikon lucu seperti koper, pesawat, dan pantai. Audiensku langsung paham karena visual tersebut membuat konsep yang rumit menjadi sederhana. 6. Berikan call to action yang jelas. Presentasi yang efektif selalu punya tujuan yang jelas. Jadi, pastikan audiensmu tahu apa yang harus mereka lakukan setelah presentasimu selesai. Call to action atau CTA ini adalah bagian penting yang akan membantu mereka mengambil langkah nyata sesuai dengan pesan yang kamu sampaikan. Misalnya, kamu bisa meminta mereka mendaftar ke suatu program, mencoba metode tertentu, atau bahkan hanya merenungkan topik yang baru saja dibahas. Pastikan CTA-mu sederhana, spesifik, dan mudah dipahami. Dengan begitu, audiens tidak hanya terinspirasi, tapi juga terdorong untuk beraksi. Sebagai penutup, berbicara di depan banyak orang memang bukan hal yang mudah. Tapi percayalah, dengan konsisten latihan dan strategi yang tepat, kamu bisa membuat presentasimu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi audiens. Jadi, saat kamu berdiri di depan panggung untuk kali berikutnya, pikirkan bagaimana kamu bisa membuat audiens merasa terhubung, terinspirasi, dan termotivasi. Jangan takut untuk bereksperimen, gunakan ceritamu. Dan jadilah dirimu sendiri. Karena pada akhirnya itulah yang akan membuat presentasimu berbeda dari yang lain. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, share juga ke teman-teman kamu, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan tips bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa.